Selamat malam Bu Esni. Selamat malam Bu Rini. Apa kabarnya Bu Esni? Kabar saya baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita ada jadwal coaching ya? Bu Esni Iya, ada jadwal coaching ya hari ini? Iya benar. Hari ini saya diminta jadi pengamat ya Bu Esni ya. Iya Bu. Semoga nanti coachingnya berjalan lancar ya Bu ya. Iya mudah-mudahan Bu. Mengenai coaching hari ini nih, saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Esni untuk persiapan coachingnya nanti. Kira-kira pada coaching hari ini Bu Esni meningkatkan kompetensi bagian apa untuk hari ini? Rencananya Bu, pada pertemuan coaching hari ini, saya berencana mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Oh, jadi dari 4 kompetensi itu Esni ingin mengembangkan mendengar aktif ya Bu ya? Iya benar. Dari Ibu ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif itu spesifik yang ingin Ibu gambarkan itu seperti apa? Menurut saya mendengarkan secara aktif itu pada saat proses coaching itu ditandai dengan beberapa indikator mungkin ya Bu ya. Mungkin yang pertama itu pada saat kita mendengarkan coachee yang sedang kita coaching itu, pertama saya sebagai coachnya harus memberikan perhatian yang penuh kepada coachee, kemudian memfokuskan perhatian kepada subjek atau kepada coachee-nya. Berikutnya adalah menyisihkan atau tidak membuat prasangka atau label kepada coachee-nya, fokus kepada coachee untuk peningkatan kompetensinya, dan yang terakhir itu adalah aktif menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh coachee itu sendiri. Mungkin itu Bu nanti. Baik, berarti berarti itu bagian-bagian yang spesifik yang ingin Ibu Esni lihat ya Bu ya, atau Ibu kembangkan hari ini. Untuk penilaian kita sepakati ya Bu ya, saya harus menilai apa hari ini? Teknik coaching kah, kompetensi coaching, konsep coaching, atau atau menurut Bu Esni penilaian apa yang harus kita nilai hari ini, yang saya nilai hari ini? Mungkin yang lebih ditekankan itu Bu, penilaiannya mungkin adalah yang kompetensi mendengar aktif tadi Bu, bagian kompetensinya. Oh, berarti yang kita lihat hari ini adalah tentang mendengar aktifnya Bu. Oh ya, tadi Ibu juga sudah sebutkan indikator atau tujuan pengembangan Ibu hari ini ya Bu ya? Iya. Baik, kira-kira kapan akan kita mulai coachingnya Bu? Mungkin saya juga sudah berkolaborasi dengan coaching mungkin hari ini Bu, mungkin dalam beberapa menit sebentar lagi setelah ini Bu, setelah kita diskusi tentang kompetensi yang akan rencana saya kembangkan. Nanti saya akan konfirmasi kepada coaching. Baik. Nanti kalau udah dikonfirmasi, Ibu konfirmasi ulang saya menunggu konfirmasi Bu Esni ya Bu Esni ya. Oke, baik Bu, siap. Oke, semoga nanti kita bertemu di ruangan untuk coaching ya Bu ya. Terima kasih Bu Esni. Sama-sama Bu. Halo Bu Esni. Ya, halo Bu Rini. Apakah coachingnya sudah bisa kita mulai? Sudah Bu. Baik, dipersilahkan Bu Esni. Terima kasih Bu Rini. Selamat malam Bu Rini, selamat malam juga Pak Emon. Selamat malam. Ya, malam. Ya, jadi hari malam ini kita akan memulai proses coaching kita ya dengan Pak Emon ya sebagai coachee dan saya sebagai coachnya, dan pengamat kita pada malam hari ini adalah Ibu Rini. Oke, kira-kira bagaimana kabarnya nih Pak Emon malam ini? Kabar malam ini alhamdulillah sehat Bu. Ya, lancar Pak buka puasanya tadi? Alhamdulillah lancar.
Baik Pak Emon, kita langsung ini ya, saya mau tanya dulu nih ya. Kira-kira pada pertemuan coaching kita malam ini ya termasuk singkat ya, mungkin paling sekitar 15 menit. Kira-kira apa yang Bapak harapkan pada Ya, pertemuan malam ini? baik Bu Esni, malam ini yang coaching malam ini itu perubahan yang akan saya dapatkan pada anak didik saya, yaitu permasalahan di kelas salah satu anak yang ada mempunyai harus bimbingan khusus gitu atau inklusi gitu Bu. Oke. Berarti tujuan kita adalah Bapak ingin mengembangkan kompetensi terutama pada salah satu siswa Bapak yang termasuk kepada siswa inklusi ya Pak? Itu tujuan kita berarti ya? Iya Bu. Oke, baik. Menurut Bapak, tadi kan berdasarkan yang telah Bapak sampaikan, ada permasalahan terhadap siswa inklusi di kelas yang Bapak ampuh saat ini. Kira-kira boleh diceritakan Pak, permasalahan yang dihadapi oleh siswa inklusi di kelas Bapak itu seperti apa ya Pak? Ya. Salah satu permasalahannya ini termasuk anak yang tidak cacat, cuma memang butuh perhatian lebih. Inklusinya ini dalam segi komunikasi, Bu. Iya, oke baik Pak. Iya. Oke, berarti ini intinya mengenai komunikasi ya Pak ya. Bagaimana kira-kira? Ya, komunikasi. Iya. Menurut Bapak yang setelah Bapak jalani selama ini membimbing anak inklusi tersebut, kira-kira komunikasi seperti apa yang Bapak laksanakan selama ini? Yang saya laksanakan selama ini tidak begitu ada perubahan pada anak itu sendiri karena mengingat siswa lain juga butuh bimbingan juga. Tapi itulah makanya yang saya kurang pada inklusinya itu adalah komunikasi yang kurang intens kepada dia sendiri gitu. Oke ya Pak ya. Berarti ada komunikasi yang kurang intens ya Pak selama ini terhadap anak inklusi tersebut. Artinya butuh waktu tambahan ya kira-kira seperti itu dari penjelasan Bapak tadi ya. Nah, selama ini, Bu. iya. Berarti selama ini Pak Emon kan sudah melakukan komunikasi sebenarnya terhadap anak inklusi tersebut ya. Nah, dari menurut pemetaan dari Pak Emon sendiri nih, kan sudah berlanjut atau sudah terjadi komunikasi dengan anak inklusi tersebut. Kira-kira dari pemetaan Pak Emon dari poin 1 dari 1 sampai 10, kira-kira Bapak bisa petakan sejauh mana komunikasi yang sudah terjalin selama ini, Pak? Kalau saya lihat, kalau dari pemetaan 1 sampai 10 tuh baru 6, Bu. 6 ya, Pak. Iya. Iya. Kalau menurut idealnya yang ingin Bapak capai, target Bapak sampai di tingkat berapa? Masih dari rentang 1 sampai 10 tadi ya, Pak ya? Iya. Kalau targetnya mungkin 10, Bu. Cuma dari kalau ya paling saya paling tinggi yang saya harapkan kepada anak itu sendiri mungkin 9. 9 ya. Dari target pencapaian dari 6 sampai 9 ya, dan kalau akhirnya nanti yang maksimal itu 10 ya. Kira-kira nih menurut Pak, rencana yang akan Bapak buat untuk mencapai target 9 itu kira seperti apa yang akan Bapak lakukan? Kalau saya lihat, mungkin yang perlu anak itu adalah kan komunikasi. Mungkin saya meluangkan waktu lah untuk lebih intens lagi berkomunikasi dengan baik sama anak itu sendiri. Bisa jadi nanti di luar jam pelajaran atau di waktu luang bersama anak itu. Kira-kira seperti itu, Bu. Berarti rencana Bapak akan meluangkan lebih banyak waktu kepada anak inklusi tersebut ya Pak ya. Nah, iya Bu.
tentunya dalam melaksanakan atau menjalin komunikasi dengan cara menambahkan atau meluangkan waktu kepada anak, apakah menurut Pak Emon Bapak membutuhkan dukungan? Dan kalau misalnya membutuhkan dukungan, kira-kira dukungan siapa yang Bapak butuhkan? Ya, kalau untuk dukungan, permasalahan yang saya hadapi ini mungkin saya akan koordinasi dengan pihak sekolah dan juga saya berkomunikasi langsung dengan orang tua anak itu sendiri. Karena kalau yang paling penting itu yang sangat saya perlukan adalah komunikasi yang lebih erat lagi dengan pihak dari orang tuanya. Karena dukungan dan istilah mengontrol anak itu memang dari orang tua juga. Iya. Gitu kira-kira, Bu. Ya, berarti disimpulkan Bapak butuh dukungan dari orang tua terutama ya Pak, dan lingkungan sekolah dan Iya, Bu. dari guru sendiri anak itu tersendiri. Nah, Bapak tadi kan sudah menyebutkan rencana Bapak ya meningkatkan komunikasi yang lebih intens dengan dukungan dari warga sekolah, kepala sekolah, orang tua dengan guru dengan institusi tersebut gitu. Nah, Iya. bagaimana ya? Menurut Pak Emon nih, bagaimana menurut Bapak memastikan bahwa rencana Bapak tersebut akan terlaksana? Yuk. Maaf, Bu. Gimana diulangin, Bu? Ya, pertanyaannya Pak Emon, kira-kira bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa rencana tersebut dapat terlaksana? Artinya ada nggak indikator yang menyatakan bahwa itu nanti akan terlaksana dengan baik? Ditandai dengan apa nanti keberhasilan? Untuk capaian atau perubahan anak itu mungkin saya bisa laksanakan dan perubahannya akan saya lihat dalam 1 bulan ke depannya, Bu. Dengan setelah saya nanti koordinasi dengan pihak sekolah juga dari pihak keluarganya, Bu. Oke, ya. Berarti dilihat dari perubahan tingkat komunikasi dari anak tersebut nanti ya Pak ya. Baik Pak, untuk Pak Emon terima kasih untuk coaching kita malam ini. Nah, namun sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan terakhir untuk Pak Emon yang ingin saya sampaikan. Nah, dari kurang lebih 15 menit kita bicara di sini ya Pak Emon ya. Setelah melakukan proses coaching ini, apa yang Bapak rasakan Pak? Baik, Bu Esni, yang saya rasakan setelah saya di coaching sama Bu Esni, perasaan saya solusi yang apa yang saya inginkan itu dapat, dan juga perasaan saya juga sudah mendapatkan keringanan karena kita udah berbagi ini, udah merasakan beban itu nggak begitu berat lagi karena sudah dapat solusi ke depannya gitu. Ya, kalau senang, sangat senang sekali perasaan saya. Terima kasih, Bu Esni. Iya, oke. Baik. Terima kasih Pak Emon. Tetap semangat. Semoga untuk menjalankan tugasnya lebih semangat lagi. Terima kasih Pak. Selamat malam. Malam. Ya, halo Bu Rini. Selamat malam. Selamat malam. Udah selesai ya Bu Esni coachingnya? Iya Bu, sudah. Dari saya lihat tadi Bu Esni coaching dari awal sampai akhir. Kira-kira bagaimana Bu Esni menilai performa Bu Esni saat coaching hari ini? Kalau menurut saya tadi kan kompetensi yang saya ingin kembangkan itu mendengar aktif ya Bu. Menurut saya sih saya sudah mulai menjalankan indikator-indikator yang saya sebutkan tadi Bu sebagai seorang pendengar aktif Bu. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaian yang ingin Ibu kembangkan, apakah sesuai dengan Ibu inginkan hari ini? Kalau menurut saya sendiri Bu, tadi saya sudah praktekkan bagaimana memberikan perhatian kepada coach saat coachnya berbicara kepada saya, kemudian juga fokus kepada si pembicara, kemudian memberikan tanggapan-tanggapan secara aktif, pertanyaan-pertanyaan secara aktif,
aktif berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Coach. Menurut saya Iya. seperti itu. Saya juga sudah melihat tadi bagaimana Bu Esni memberi solusi kepada Coach. Iya. Baik Bu Esni, dari coaching yang Ibu lakukan tadi saya ada beberapa catatan. Kalau menurut saya, catatan saya Ibu sudah sangat baik melakukan coaching hari ini. Ibu sudah mendengarkan aktif sehingga si coachingnya tadi bisa menemukan sendiri solusinya dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tuntun. Dari coaching kita hari ini, Ibu sudah bisa mengembangkan mendengar secara aktif. Dari mengembangkan mendengar secara aktif, untuk selanjutnya Bu Esni ingin mengembangkan kompetensi apa lagi selanjutnya dari yang mendengarkan aktif? Mungkin dari keempat kompetensi coach itu kan Bu ada kehadiran penuh, kemudian mendengar secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Itu ya Bu, 4 kompetensinya. Menurut saya, jika nanti ada coaching lagi untuk di pertemuan berikutnya, saya ingin mengembangkan di bagian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Baik Bu Esni, semoga coaching-coaching selanjutnya berjalan dengan baik ya Bu, dan Bu Esni bisa meningkatkan kemampuan coaching Bu Esni. Terima kasih ya Bu Esni atas undangannya hari ini. Semoga ada kesempatan lain waktu kita bertemu lagi ya Bu. Saya permisi, selamat malam Bu Esni. Ya baik Bu Rini, terima kasih, selamat malam.